apa kabar? Dingin-dingin pada hari ini, excellent. Masih pada bisa hadir di sini. Bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali buat Tuhan Raja kita. Biar namanya terus kita muliakan. Jika kau tidak sanggup menahan lelahnya, belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Amsal 9 ayat 6 berkata, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Dengan terus belajar dalam segala hal, kita mengembangkan sikap berani menghadapi segala ketidakmungkinan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersyukur kita masih ada hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kita sebagai anak-anak Bapa, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu gak ada yang mustahil. Dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam segala masalah, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang mampu membantu dan menolong dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita saat ini. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari Minggu ini Tuhan. Kami ada di tempat itu, di tempat ini itu karena kasih kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Apapun itu yang kami lakukan, kami perbuat, yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, yang melukakan hati-Mu Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa kami. Sucikan, kuduskan tubuh roh jiwa raga kami Tuhan, sehingga kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami layak untuk memuji, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini ada di tempat ini dan mau yang berhadir juga Tuhan, yang di rumah, yang sedang sakit, yang sedang ada masalah apapun juga Tuhan. Engkau memberkati, menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, turun tangannya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami untuk kami layak masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami masuk ke dalam ibadah ini Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kekudusan yang datang daripada Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kita setiap kita datang di hadapan Tuhan saat ini, kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang kudus, sehingga kita layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Siapkan hati kita saat ini untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Seluruh
ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku anugerahkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Yesus, Raja di atas segala terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Amin, terpuji namamu ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Engkau baik dan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus melawat dan Engkau ada di tengah-tengah kami yang Roh Kudus. Kami buka ibadah kami pagi ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Mari saudara kasih salam satu dengan yang lain, bergerak, katakan Tuhan itu baik. Mari kita terus menyembah Dia, memuji Dia, karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Terus memuji Dia sepenuh hati kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semua bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
kita sudah lebih dari pemenang. Amin. Tapi saat ini kita mau menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Yes. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Sungguh, biarlah Tuhan terus beracara dalam setiap kehidupan kita. Saudara,
Kadang kita berdoa, menanti dan menunggu, Tuhan tidak menjawab. Tetapi apa yang Dia buat? Dia menjawab doa kita, saudara. Lebih dari apa yang kita doakan. Dia menjawab doa kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Itulah Tuhan kita. Mari saudara terus berdoa bertekun. Jangan pernah berhenti kita berdoa. Karena kita tahu kita sanggup menjalani hidup ini, dan segala perkara itu dapat kita tanggung bersama dengan Dia. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama terus berdoa.
Bicara atas setiap kehidupan kami sehingga kami sanggup mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pulihkan setiap hati kami hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami mau percaya itu, karena firman-Mu berkata 2-3 orang bersehati memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus memberkati jam-jam ini. Haleluya. Semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama kitab Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-21. Saudara, hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang cukup penting, yaitu tentang unity, kesatuan di dalam kehidupan kita, dan kesatuan di dalam kata sepakat itu yang akan menolong kita sekalian hari ini melalui firman Tuhan yang ada. Beberapa firman Tuhan kita nanti akan baca sama-sama. Saya berharap kita bisa memperhatikannya. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini bagian daripada doa Tuhan Yesus. Doanya setelah dihadapkan kepada Tuhan, ada satu kerinduan supaya anak-anak Tuhan itu bisa memuliakan Dia dengan cara bersatu, dengan cara unity, sehingga orang luar sana bisa melihat bahwa Tuhan kita itu hidup di tengah-tengah kita. Katakan, Tuhan kita hidup. Supaya mereka bisa melihat bagaimana Tuhan kita ini hidup dan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi satu kesaksian buat mereka, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Jadi salah satu cara memuliakan Tuhan yaitu dengan hidup bersatu, ya. Unity tidak selalu sama sih, tetapi ada kesatuan. Nah, kita akan bicara bagaimana kesatuan itu bisa dinyatakan melalui nanti satu kesepakatan. Perhatikan lebih dulu Amos pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga berkata begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Gak bisa, saudara. Kita tidak bisa berjalan bersama-sama sebelum ada agreement. Dalam terjemahan lain, agreement. Bos sama karyawan nggak bisa jalan sama-sama kalau nggak ada agreement, ya toh. Suami istri nggak bisa jalan sama-sama kalau nggak ada agreement. Orang tua anak nggak bisa jalan bersama-sama kalau nggak ada agreement. Dari kata harmonisasi, ya toh. Pemain musik nggak bisa kalau nggak ada agreement, betul nggak? Halo? Yang satu pengen ke sono, yang satu pengen sini, yang satu pengen pop, yang satu pengen dangdut. Susah, saudara. Pak Iwan akan sulit mengajar mereka. Mesti ada agreement. Nanti masuknya di sini, naiknya di sini. Pemimpin pujian sama song leader dan singer harus punya agreement. Kalau nggak ada agreement nggak bisa. Tarinya beda, ya. Nggak belajar agreement sih, nggak belajar sepakat. Saudara, sudah saya tunggu beberapa minggu nih, hampir 2 bulan sudah, ya. Nggak bisa kan, nggak ada agreement, nggak bisa. Saya sudah merasa sih naik terus, ya, suasananya. Karena kalau Tuhan disukakan, Bapak Ibu nggak perlu cukup baik, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan. Itu yang saya rindukan di tengah-tengah kita. Ketika ada anak Tuhan menyanyi, memuji Tuhan, orang akan alami sesuatu. Saudara, jangan menjadi anak Tuhan yang kayak dipompa gitu. Nanti kalau nggak ada pompanya, bas gitu. Nah, ini perlu agreement di dalam menyembah Tuhan, perlu agreement di dalam menari memuji Tuhan, perlu agreement dalam aransemen. Makanya ada harmonisasi. Halo? Kalau nggak ada, nggak enak, saudara, ya. Nah, haleluya, Alkitab berkata kita baru bisa berjalan bersama-sama kalau ada kesehatan, kalau ada unity, kalau ada agreement. Hari ini kita melihat betapa hebatnya the power of agreement. Betapa hebatnya kalau seseorang itu bisa sehati satu dengan yang lain. Kuda itu kalau satu kuda bisa narik 1 ton. Ini menurut saudara, menurut penelitian. Satu kuda bisa narik 1 ton. 2 kuda bisa narik berapa? Matematika.
Halo? Salah. 2 kuda bisa narik 20 ton. Ini apa? Power. Ini satu kuasa yang disinergikan. Satu kuda cuma 1 ton, saudara. Itu mobil high-ace itu 1 ton ya. Penuh ditarik kuda jalan, saudara. Tetapi 2 kuda bisa narik 20 ton. Jadi 20 mobil itu bisa ditarik, saudara. Kenapa? Ada agreement, ada persetujuan, hebat kan? Nah, Bapak Ibu, kalau di antara kita di dalam ibadah ada agreement, luar biasa, betul ya? Makanya kita mesti tahu ini bagaimana kita bisa mengiring Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah menjadi anak Tuhan yang dipengaruhi oleh situasi. Kalau lagi bagus semangat, kalau lagi lemah tidak semangat, kekurangan semangat. Kalau semua kita tahu bahwa Tuhan kita itu menyertai hidup kita, bahwa Tuhan itu mengasihi hidup kita, bahwa Tuhan itu care atas hidup kita, agree kita, setuju kita. Saudara, praktisnya itu seperti begini. Kalau saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, saudara itu sebetulnya agree dengan apa yang Dia tentukan dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, apapun keadaan yang ada, itu artinya kau agree, kau setuju dengan Tuhan. Tetapi kalau hidupmu mengeluh, itu artinya kau sedang tidak setuju dengan Tuhan. Ya. Kalau kau mengeluh apapun yang terjadi, hal yang gak enak, kecil atau besar, membuat kau mengeluh, itu artinya kau sedang tidak agree. Karena dalam segala perkara, Dia itu menyertai hidup kita. Amin. Katakan sebelah, Immanuel loh dia. Menyertai kita. Tapi ini lagi terpuruk nih Pak, dompet kosong plong begitu. Jadi artinya nggak ada isinya. Kamu bilang gini aja, I agree with you Lord. Iya toh? Kau mengizinkan dompet itu kosong karena apa? Karena kau sedang menyediakan ember yang besar. Tuhan lihat, aduh, enggak ada haleluya. Saudara, kalau kita bersyukur tentang apa yang sedang terjadi hari ini, Pak bisa berkata, I agree with you. Ya. Dan saudara akan lihat apa yang akan terjadi. Perhatikan bersama dengan saya Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19 berkata begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, orang Yahudi dulu itu kalau mereka beribadah, itu minimal disebut ibadah itu kalau ada 10 orang yang datang. Tuhan Yesus breakthrough. Dia tidak berkata harus 10 yang datang minimum. Kita ini mau mengadakan shift church, mengadakan pelatihan shift church, karena setiap 3 tahun para pelayan Tuhan itu harus mengikuti ini. Sekarang ini cukup ketat ya. Beberapa di antara kita sudah mengikuti, tapi itu 3 tahun yang lalu. Dalam waktu yang dekat, semua pelayan Tuhan saya encourage untuk ikut bersama-sama. Nanti kalau kita tidak adakan di sini, kita adakan di Kensington dengan beberapa dengan beberapa gereja yang lain. Kita perlu kita belajar Safe Church. Nah, saudara, saya mau ngomong apa kalau bisa saudara? Oh gitu. Di Safe Church ini minimal 20 orang baru datang, baru boleh dia menyelenggarakan acara ini. Jadi kalau 20 tidak kurang dari 20 nggak mau datang. Dan tidak boleh, tidak resmi, tidak betul. Pokoknya tidak diakui kalau yang datang kurang dari 20, saudara. Jadi ada minimumnya. Orang Yahudi kalau beribadah ada minimumnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus berkata begini, tidak perlu 10, tidak perlu 50, 2, 3 orang bersehati memanggil nama Tuhan, dia hadir. Itu artinya suami istri itu bisa melakukan ini. Kalau mereka sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Dahsyat, saudara. Katakan bersama dengan saya, dahsyat. Bahwa orang sepakat memanggil nama Tuhan, Tuhan mengabulkan doa mereka. Amin. Suami istri sepakat carikan jodoh buat anaknya, dikasih. Halo. Ya. 2 anak sepakat minta papi maminya tidak bercerai, dikasih. Halo. Saudara nggak happy ya? Saudara mau kayak bangsa Yahudi dulu?
mesti kumpul sama-sama dulu. Enggak. Dua orang Pak Doni sama Rafael di luar berkata sepakat nih gitu. Kenapa? Kita mau sepakat apa? Sepakat semua alat musik di depan nanti diganti paru gitu. Doa mereka gitu. Saudara percaya kan? Nggak percaya ya sudah. Saya mau khotbah apa lagi kalau saudara nggak percaya? Ya saudara, sepakat itu kayak gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rumah tangga kita, keluarga kita, keuangan kita itu akan dipulihkan luar biasa kalau ada orang yang sepakat di hadapan Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu ayat yang ke-20 nggak ada di situ. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 Samuel ini dalam perjanjian lama. Mari kita akan lihat 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 14 ayat yang 6 dan ke-7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh apa? Dalam hitungan ya kalah. Waktu itu bangsa Israel cuma jumlahnya berapa, dan Alkitab mencatat tidak ada senjata, cuma ada 2 senjata, senjatanya Saul dan senjatanya Yonatan, dan mereka dikepung oleh tentara Filistin pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan Yonatan ini satu kepahlawanan yang luar biasa. Sebab dia berkata kepada bujangnya, ayo kita naik, bagi Tuhan tidak ada yang sukar menolong kita, sebab dia tahu siapa Tuhannya. Bapak Ibu Saudara harus tahu siapa Tuhan kita. Makanya kita beribadah bersama, kita konsel bersama, kita belajar bersama, supaya saudara tahu Tuhan kita apa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong. Tidak ada yang sukar buat dia, baik dengan orang yang sedikit maupun dengan orang yang banyak. Katakan amin. Dia bisa menolong. Persoalan yang sukar apapun, dia bisa tolong hidup kita. Saudara tahu akhir cerita daripada ini ada kemenangan yang besar, karena bujang daripada Yonatan berkata, baik Tuanku, aku apa? Sepakat. Aduh, saya nggak bisa bayangkan ya kalau suami istri itu sepakat ya. Seringkali itu karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, suami susah sepakat sama istri. Gitu. Satu kali saya itu pengen beli mobil satu merek, tapi istri saya pengen merek yang dia punya, yang dia suka. Karena dia lihat temannya naik mobil itu, kemudian diajak dia terpulang, enak tempat duduknya empuk Pak, gitu ya. Saya bilang, kita berdoa untuk ini. Aku berdoa itu ini. Tahunan nggak dapat juga. Satu kali istri saya berkata, ya sudah, aku ngalah dulu ya, nanti lain kali kamu yang ngalah. Oke, setuju, dapat saudara. Dan setelah berapa lama dia dapat juga yang itu. Dan saudara, saya melihat ada sesuatu yang ada power yang luar biasa. Satu orang di dalam rumah hanya sanggup mengcover beberapa area kehidupan yang ada, tetapi 2 orang, 3 orang di dalam rumah akan sanggup mengcover banyak masalah. Ya, hari ini masalah hidup kita akan semakin banyak, tapi belajarlah kita sepakat. Katakan sepakat kepada sebelahmu. Bagi kalau sebelahmu istri atau suami kita sepakat aja deh. Iya belum? Ya. Kemarin kita naik ke Wolonggong, saudara ya. Naik ke Wolonggong, kemudian setelah kita ada ministry di sana, kita melihat pemandangan di atas gunung. Saya suka tempat yang paling tinggi. Kalau pergi ke luar kota, saya pasti cari mau ke tempat yang paling tinggi. Ya. Karena di tempat paling tinggi kita bisa memberkati kota itu. Tapi saya juga suka ke tempat yang paling rendah di kota itu. Jadi 2 hal yang saya selalu cari kalau keluar kota, tempat paling tinggi, tempat paling rendah. Biasanya tempat paling tinggi itu adalah bukit atau gunung, gitu. Tempat yang paling rendah yang bisa kita datangi biasanya pantai, gitu ya. Kalau kita datang ke tempat yang paling rendah, apa yang bisa buat adalah menutup pintu secara rohani untuk masuknya kuasa kegelapan. Gitu loh saudara. Saudara kalau kemana-mana tahu bahwa yang pertama tutup segala pintu masuk buat kuasa kegelapan yang mencoba menyerang hidup kita. Yang kedua, berkati
cari tempat di mana kita tinggal. Nah, mulai hari ini saudara cari di kampung saudara, di tempat saudara, di sabuk saudara, tempat yang paling diajai suamimu, anakmu kemana, tempat lagi ngapain, berkati kota ini biar yang tinggal di sabuk kita semua menerima Tuhan, bertobat. Amin. Daripada saudara cuma lemes nih, kota nggak ada kerja, cari pekerjaan sulit, saudara dimanapun Tuhan taruh dalam hidupmu, cari tempat yang paling tinggi, nggak ada di atas genteng, saudara. Mulai berkali tempat ini akan menjadi tempat yang luar biasa, tempatnya akan menjadi tempat yang penuh dengan berkat, tempatnya akan menjadi tempat di mana banyak pekerjaan dan saudara tidak mendapatkan pekerjaan. Gitu? Wah, ini kayaknya banyak kuasa gelapnya kita ini. Waktu pertama kali bikin gereja ini kayak orang gila ya Pak ya. Setiap minggu sekali keliling daerah yang mengikat roh-roh jahat dan kita tinggal di Islek, saudara. Di Islek itu ada patung yang wah, dan kita kayak saya itu mau keluar dari Islek itu susah, pindah 5 kali itu di Islek dulu, mau keluar dari itu susah. Dan teman-teman pelayanan itu, ayo kita berdoa keliling terus mengikat kuasa kegelapan. Gitu. Yang pertama saya bisa keluar dari Islek, dan yang kedua hari ini patungnya hilang. Saudara pikir itu biasa saja? No. Sebagian besar di antara kita itu tinggal di Islek, gitu. Setiap kali lewat situ, sekarang nggak ada ya kayaknya. Kayaknya kemana? Kemana sih Pak Saudara? Saudara pikir itu bukan hasil daripada pekerjaan saudara? Yes. Saya sama Pak Iwan pertama kali merintis semua itu, Pak Iwan belum ada istrinya, kita juga belum ada kerjaan, isinya apa jalan, doa kita pertama-tama melayani pekerjaan, doa terus mulu doa. Saudara, untuk mendapat ini kita sudah di sini lebih dari 13 tahun. Di sini 13 tahun. Sebelumnya pindah. Saudara tahu apa yang dilakukan para pelayan Tuhan? Hampir setiap minggu doa, keliling sama anaknya, dorong anaknya, keliling kota ini, daerah ini, kelilingi terus sampai 13, sampai sudah rada bosan ya Pak. Kan beberapa waktu yang lalu kita lagi berdoa supaya dapat tempat ibadah. Tapi ini betul saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita sepakat itu mematahkan segala kuasa kegelapan yang ada, kemenangan ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau sedikit spesifik. Minggu depan mungkin kalau Tuhan izinkan, atau minggu depan by the way ada tamu. Siapa itu? Evangelis penginjil yang namanya Laura Lazarus, ya, salah satu mantan pramugari yang Lion Air tahun 2004 itu. Lion Air-nya masuk terperosok semua, sebagian besar atau semua ya? Sebagian besar mati, yang hidup, tapi sudah operasi berapa belas kali. Operasi sana sini, udah operasi itu. Dan minggu depan akan berbagi tengah kita bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan. Minggu berikutnya saya akan bicara tentang kesepakatan sekali lagi. Yang hari ini mari kita akan melihat orang sepakat saja hasilnya luar biasa. Apalagi anak Tuhan sepakatnya dengan Tuhan, pasti lebih dahsyat luar biasa. Yang pertama, 2 hal saja. Sepakat dengan Tuhan itu adalah sepakat dengan janjinya. Katakan janjinya. Kita bisa sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan janjinya. Kejadian 15 ayat 5 dan 6 berkata seperti ini, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata percaya, akar kata yang sama dipakai adalah agree, sepakat, setuju, ya. Kalau Tuhan berjanji, Bapak Ibu, belajarlah percaya. Yes Lord, aku percaya. Abraham ya agak geli dikasih keturunannya begitu, dia sudah tua, istrinya sudah mati. Dalam hatinya mungkin tertawa, istrinya juga mungkin tertawa. Kita mencatat itu, tetapi dia berkata, aku percaya. Dan itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Responnya itu loh saudara.
Kalau dapat janji Tuhan itu responnya itu loh. Harus kita berkata, yes Lord, aku agree, aku setia, aku mau percaya kepadamu. Karena kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapi. Nah itu Tuhan kita. Ya, mungkin teman kita bisa lupa, sahabat kita bisa lupa, pasangan kita bisa lupa, orang tua kita bisa lupa. Kalau Tuhan itu tidak pernah bisa lupa untuk menepati janjinya. Kecuali yang diajak berjanji nggak percaya. Ya toh? Kecuali kita nggak percaya, nggak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada saudara bisa bersaksi mungkin satu kali. Saudara saksikan, saudara video saudara sendiri, selfie sendiri, saudara berkata begini, aku mau bersaksi bagaimana Tuhan berjanji dan menepati setelah sekian tahun. Itu ya. Kirim 5 menit maksimum. 4-5 menit maksimum kirim kepada kita, nanti kita bisa tayangkan. Tuhan berjanji, kemudian saudara percaya, kemudian saudara menerima. Kesaksian singkat aja. 3-5 menit. Saudara mengerti maksud saya? Saya tunggu responnya. Halo? Gampang. Gak usah dikasih musik, kita bisa edit dengan bagus. Ya, Rafael ya. Kesaksian ya, kirim, kita bisa edit, kasih musik, ya kan? Kalau kesaksinya agak horor, kita kasih musik horor. Kesaksiannya melankolis, kita kasih lagu melankolis. Tapi saya nggak yakin itu saudara akan kirim. Kecuali kita sepakat. Amin. Minggu ini gitu ya. Sendiri kayak nggak ngerti bahasa saya. Sudah saya pilih bahasa yang paling sederhana. Saudara mendapat janji Tuhan, kemudian saudara percaya, kemudian saudara mendapatkan. Kirim, ya, recording. Saudara bisa recording kan? Recording, selfie, kemudian 3-5 menit. Pastor, saya punya kesaksian. Saya dapat janji Tuhan bahwa saya akan menerima jodoh, mendapatkan jodoh. Kalau belum pernah dapat janji Tuhan, ini kesempatan minggu ini saudara terima janji Tuhan. Saya doa seluruh, ya. Nanti dikirim, Senin ada, Rabu ada, Kamis ada, kita asik ya. Kalau sampai banyak, nanti kita ibadahnya khusus mendengarkan kesaksian. Sudah baik. Oke ya. Siapa yang agree? Katakan. Lumayan, keren. Minggu depan kita dengar beberapa hal. Minggu ini yang dibikin ya. Terima kasih. Gitu ya. Oke. Ingat ya. Yang pertama, sepakat dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji dan pasti akan mengenapi. Mari kita belajar percaya, agree, setuju dengan promise. Ya. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, sepakat dengan Tuhan itu artinya kita sepakat dengan perintah. Ya. Agak tidak enak, saudara ya. Kita bisa melihat perintah Tuhan dari firman Tuhan, dari pengajaran, dari khotbah. Tuhan itu bisa memberikan perintah baik yang sederhana maupun yang paling sulit dalam hidup kita. Mari kita sepakat dengan Tuhan, karena perintah Tuhan itu adalah perintah yang pasti membuat hidup kita jauh lebih baik. Perhatikan Lukas pasalnya yang kelima ayat 4 dan 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, dia perintahin Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan kata Simon. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena apa? Engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala itu juga. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai. Keinginan kita itu selalu beda dengan keinginan Tuhan. Kita maunya ke sini, Tuhan maunya ke sana. Karena Tuhan mau belajar, Tuhan mau mengajar kita untuk taat kepada Dia. Buat Tuhan itu hal yang mudah untuk menolong kita. Kepada satu tujuan buat Tuhan gampang sekali. Tapi karena dosa, Tuhan tuh mau melihat saudara dan saya balik menjadi orang yang taat kepada Dia. Apa saja. Saya itu suka basket, saudara. Maksudnya lihat. Kalau main ya masih kalah.
Senggol juga pasti habis, saudara ya. Olahraga yang paling aman buat saya itu cuma satu, berenang. Berenang di kolam renang yang nggak ada orangnya. Itu. Tapi saya suka sekali basket. Ada seorang pemain basket yang saya suka sekali, namanya Kobe Bryant. Ya. Dia itu selalu menjadi penyelamat daripada timnya. Dalam sisa waktu yang mungkin hanya tinggal 1 detik, saudara, dari jarak yang paling jauh. Karena Kobe Bryant itu tim dari Los Angeles kan. It's my place. Saya suka kalau dia main titik-titik terakhir itu dia lempar, walaupun dari jarak jauh 1 detik, boom, masuk. Dia tahu bagaimana menyelamatkan akan timnya pada zamannya ini. Kalau udah nggak ada ya Pak ya, Kobe Bryant ya. Jadi dan saya nggak mau lihat lagi sekarang karena nggak ada dia. Ayo itu hebat. Lagi juga di sini susah sih nonton film basket yang dari NBA itu. Saya nggak punya channelnya juga. Nah Bapak ini dikasih tahu buat Tuhan untuk menolong kau di masa kritis. Wih, baik sekali, luar biasa sekali. Kalau saudara tidak bisa bersaksi tentang janji Tuhan yang digenapi, saudara bisa bersaksi tentang bagaimana saudara diperintahkan di masa-masa yang sulit. Saudara mendapat perintah sesuatu dari Tuhan dan ketika saudara lakukan, saudara mendapatkan satu hasil yang luar biasa. Lumayan ya. Jadi tidak hanya materinya, apa janji yang saudara dapatkan, tetapi materi apa yang Tuhan perintahkan saudara ikuti aja. Dan kemudian Tuhan menolong hidup saudara. Jadi saya kasih lumayan materinya. Jadi buat saudara tadi yang nggak angkat tangan, mungkin akan angkat tangan buat yang ini. Minggu ini kirim sebanyak-banyaknya kepada pendeta saudara. Siapa tahu kalau jumlahnya kira-kira 20 bisa jadi buku kecil ya Pak. Kita akhiri tahun ini dengan kesaksian bagaimana jemaat Tuhan mendapat janji Tuhan dan kemudian mendapatkannya, terdapat perintah Tuhan dan taat di dalamnya dan melihat hasil yang luar biasa. Petrus sepakat dengan apa yang Tuhan minta. Saudara bisa bayangkan Petrus ini seorang fisherman yang profesional. Dia bukan abal-abalan, dia memang pekerjaannya profesional seperti begitu. Untuk mencari ikan semalam-malaman dia tidak mendapatkan ikan Bapak Ibu. Sedangkan Yesus itu anak tukang kayu yang tidak tahu tentang bagaimana mancing, menjala ikan. Mungkin dia dengar dari orang lain, tapi tidak pernah ada pengalaman di dalam keluarganya. Tapi hari itu Petrus berkata, sebenarnya aku nggak percaya sih sama engkau, tapi karena engkau suruh, karena engkau yang menyuruh. Sudah semalam-malaman dengan segala keahlianku, aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, maka aku tebarkan jalaku. Dan Alkitab mencatat hari itu dia mendapatkan banyak ikan. Bahkan jalannya mulai goyah. Izinkan Tuhan itu memilih atau menunjukkan jalan hidup kita. Jadi saya jemput Ibu Natali sama Kesia. Saya tanya, Kesia, kamu kelas berapa? Saya udah kelas 2 SMP katanya gitu. Kamu pengen jadi apa? Gitu ya. Sudah pernah belum bicara sama Tuhan? Tuhan, apa yang kau mau di dalam hidupku? Saya tanya gitu. Belum, katanya begitu. Oke, mulai sekarang tanya. Kamu pengen jadi apa? Dan kamu tanya, Tuhan pengen kamu jadi apa? Karena saya berbeda tuh ya. Orang itu kan paling senang kalau namanya jadi dokter. Jadi apa lagi? Real estate agent. Apa lagi? Apa? Pilot. Pilot itu pilot sudah. Pilot. Ada apa lagi? Bapak Ibu pengen anaknya jadi apa? Engineer. Apa lagi? Lawyer, gitu-gitu juara mereka yang berkata begitu, bukan beta itu juara. Kalau anaknya udah teler nggak bisa apa-apa, sekolah teologi untuk mengimbangi kita Pak. Gitu. Dari anak-anak yang lemah-lemah di sekolah teologi, gimana sekolah teologi, Al-Fakus gitu ya, supaya bisa ngimbangi pendetanya, saudara. Baik-baik, serahkan rencana dalam hidupmu yang sudah kau rencanakan ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu yang lebih baik dari kita. Kita ini mulai
aku mau pokoknya kalau dapat jodoh seperti Barbie, misalnya gitu saudara. Kan dalam tangan Tuhan walaupun ada 5 Barbie dekat kepada saudara. Itu. Nanti dapatnya temannya Barbie lumayan. Kita siapa itu? Kalau punya keinginan memang kita diajari punya keinginan yang besar, punya dream yang besar. Tapi saya mau beritahu Tuhan juga punya dream dalam hidupmu dan hidupku. Belajarlah kita langsung izinkan silakan Tuhan. Itu namanya kita sepakat dengan Tuhan. Belajarlah taat. Satu kali ada seorang misionaris, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia mau menuju ke tempat yang sulit, saudara cuma tabrakan giginya ompong, habis semua. Nanti gigi palsu, dia berkata gini, Tuhan mau melayani kok giginya palsu. Rupanya tempat di mana dia melayani ini kisahnya tahu juga. Tempat di mana dia melayani itu masih ada kanibal. Nah dia datang ke situ gaya, mengabarkan dia ditangkap, saudara. Ditangkap, mau dimakan, mau dipersembahkan kepada dewa mereka, ditangkap, masukkan dalam kurungan begitu. Ya nggak sama apa. Tempat yang dia berkata Tuhan, wah ini melayani kok sekarang nasibnya kayak begini, besok mau dikorbankan lagi. Ya, dia ingat gigi palsunya mau lepas mau dibersihin, saudara. Daripada susah bersih gigi palsu. Saudara tahu Tuhan itu ajaib. Pada waktu dia bersih gigi palsu, ada salah satu anggota daripada tempat itu melihat, dia kata iblis, setan, dia teriak-teriak gitu sambil ketakutan, giginya lagi gitu, setan, gitu. Membangunkan semua kampung, ada setan, gitu. Setan dia cerita, itu yang kita mau makan besok itu setan itu. Semua orang datang ke situ, dia nggak ngerti lah saudara ya. Orang pada datang ke situ dia lagi bersihin gigi, ini orang kok pada datang kenapa? Dia kan malu saudara, masukin lagi, klik, gitu. Tambah takut mereka. Bisa dilepas, bisa dimasukkan. Itu kepala sukunya. Langsung dia berkata, ampun dewa, ampun. Gitu. Dia bilang, saat itu dia berkata, aku ini bukan dewa, aku ini adalah utusan dari dewa, segala dewa. Gitu. Lalu mereka tanya, siapa dewa segala dewa? Hari itu dia bersaksi tentang Yesus. Dan Alkitab mencatat ini kesaksian-kesaksian ini saya dapatkan dari Martir, dari majalah ini saudara ya, dari World Businessman. Saudara, seluruh kota terima Tuhan Yesus. Padahal dia pikir melayani Tuhan kok giginya ompong. Ada yang giginya ompong tidak mau melayani Tuhan? Siapa tahu saudara dianggap dewa. Makanya saudara bisa sikat gigi sambil bersiul. Bisa? Sikat gigi sambil bersiul. Kalau orang ompong bisa tarik giginya, sikat giginya, langsung bersiul. Bisa kan? Kayak gitu aja kok nggak bisa pertanyaan ini saudara. Ya kan? Jadi Tuhan itu ajaib dan luar biasa di dalam setiap perintahnya dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajarlah taat akan perintah Tuhan. Sebab kita tahu perintahnya itu selalu akan membawa kita kepada satu sukacita. Sebetulnya dalam setiap keputusan kita ada 3 pilihan. Yang pertama, memilih jalan Tuhan. Yang kedua, memilih jalan diri sendiri. Yang ketiga, memilih jalannya orang lain, memilih jalannya keluarga, ya kan? Tapi setiap pilihan kita itu akan menentukan siapa yang mengontrol hidup kita. Kalau kita memilih jalan kita, maka yang akan mengontrol seluruh keputusan kita adalah kita. Aku sudah putuskan untuk pergi ke Australia, maka yang akan mengontrol hidupmu adalah dirimu sendiri. Kau akan kerja keras untuk mencukupi segala sesuatu. Dan memang berhasil. Amin. Ada orang mau kawin, dia berkata, aku akan kerja keras karena aku mau supaya perkawinan ini aku atur sesuai dengan apa yang aku mau. Makanan mesti enak, acara mesti bagus, mobil disewa mesti bagus. Dan dia kerja keras 12 jam, 15 jam, kerja. Apalagi di sini
Ya toh, weekend disikat 1,5, 2 kali, biarin ikut online saja kebaktiannya. Bisa kan? Dapat nggak uangnya? Dapat. Tapi giliran kawin, pingsan. Pingsan dia, nggak bisa makan. Tapi kalau kita ini mau hidup dengan jalan, memilih jalannya orang lain, keluarga, semua tidak bisa. Wah, anaknya orang kaya, mau menikah, aku pokoknya mau menikah. Ya, aku menikah seperti queen, one day queen, one day king. Keluarganya boleh. Punya uang? Enggak, gua bayarin. Saya mau kasih tahu, yang akan kontrol siapa? Orang tua. Yang menikah siapa? Yang diundang siapa? Loh ya toh? Kita yang menikah, undangannya kok temennya papa mama semua. Karena dia yang menentukan, dia yang punya uang. Ya, pokoknya hari ini jadi queen, saudara, tapi itu akan menjadikan satisfied. Saudara pernah mendengar satu acara pernikahan yang menikah anak Tuhan, ya toh? Begitu masuk lagunya juga be the glory, to God be the glory. Pengantinnya begitu, to God be the glory for the things He has done. Keren ya? Kira-kira itu kalau yang main Pak Iwan ya, hadirat Tuhan sampai ke pelaminan. Saudara, sebelum ke pelaminan tiba-tiba ada suara gini, barongsai keluar. Sebelum pemberkatan ada acara barongsai. Yang bukan keluarganya belum kenal akan Tuhan. Saudara pernah dengar cerita itu? Atau saudara pernah datang ke acara seperti ini? Saudara, bisa terjadi karena yang menentukan adalah orang. Saudara, kalau saudara mau menikah, saudara mau pilih jalan orang sendiri atau cara orang lain? Apa caranya Tuhan? Amin. Tuhan sudah berkata begini, jangan khawatir, aku akan mencukupkan segala sesuatu. Bolehkah Tuhan saya jadi ratu semalam? Tuhan berkata boleh. Nah, repotnya kalau kita memilih jalan Tuhan, Tuhan itu selalu biasanya last minute nolongnya. Nah ini loh, yang kita itu kadang nggak mau, kita maunya kalau bisa di depan sudah settle, kurang itu namanya nggak ngucap syukur. Tapi kalau saudara dan saya pilih jalan Tuhan, biasanya dia mau melihat kesetiaan dan ketekunan hidup kita dipepetin, saudara. Saudara, waktu saudara pindah ke Australia, saudara pilih jalan Tuhan atau jalan diri saudara sendiri? Hah? Kalau saudara pilih jalan diri saudara sendiri, lebih baik hari ini saudara bertobat, kemudian berkata, aku pilih jalan Tuhan. Biasanya kalau sudah lebih dari beberapa tahun di sini, biasanya Tuhan ya udah gitu ya. Cuma sekarang kalau kamu bertobat, tak kasih tahu caranya begini. Iya toh? Tapi kalau masih beberapa hari dan saudara tidak pilih jalan Tuhan, dengar, mungkin Tuhan berkata pulang, gitu ya, pulang aja. Lebih baik saudara. Ayo, saudara nggak suka ya? Apa pendeta sendiri saudara nggak suka ya? Pokoknya kalau saudara pilih jalannya Tuhan, itu pasti jauh lebih baik hasilnya. Ya. Nah, Tuhan, aku sudah kelamaan di sini 10 tahun, ya sudah cari belas kasihan Tuhan supaya Tuhan berkata ya sudah gitu. Kemudian dia tunjukkan jalannya dalam hidup kita. Nggak usah susah saudara. Wong ikut Tuhan itu Tuhan sudah memiliki semua bumi tumpuan kakinya kok. Ya, kenapa kita tidak surrender kepada Dia? Nah, pilihan. Kalau saudara diminta untuk memilih, pilihlah jalan Tuhan. Ngomong sama sebelahmu, pilihlah jalan Tuhan. This is my encouragement to you. Ya, pilihlah jalan Tuhan. Caranya gimana Pak? Ya itu, kita beribadah kepada Tuhan, kita cari Tuhan, kasih waktu yang cukup supaya Dia berbicara dalam hidup kita. And very clear apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Udah disuruh cepet-cepet melakukan sesuatu, saudara berlambat-lambat. Aduh, tambah berat boyoknya, tambah jalannya, tambah bungkuk, saudara, berat di sini. Nah, yang suruh siapa? Saya pernah satu kali pelayanan itu. Dulu itu Pak, kalau pelayanan itu bisa satu hari 200 kilo gitu ya. Berat kan?
Saya berkata, Tuhan, pelayanan kayak begini 200 kilo setiap hari, capek, boyoknya capek, pinggangnya. Tuhan bilang begini, yang suruh ya siapa? Ya, siapa yang suruh? Pakai mobil kecil, saya pakai mobil kecil, saudara. Nah, saya nggak tahu kan sebetulnya Tuhan mau saya pakai mobil besar supaya tidak capek. Tapi saya nggak pernah tahu. Pokoknya mobil, kemana-mana pakai mobil, capek. Beda. Tuhan mulai kenalkan dengan mobil besar. Saya berkata, caranya punya mobil besar gimana Tuhan? Kan mahal. Ya dia bukan. Ya. Dia kasih tahu caranya. Tapi belajarlah tak. Bagaimana caranya? Ya bersekutu sama Tuhan. Satu kali kami dipindahkan dari kota besar pindah ke kota kecil. Namanya Kudus. Jadi saya pernah mirip dengan Lim Swee King. Saudara tahu Lim Swee King? Nggak tahu tidak. Angkatan lain. Lim Swee King itu juara apa? Bulu tangkis. Berasal dari? Ya, saya pernah di Kudus. Saya kira-kira sama dengan kota Kudus. Itu ya. Biasa kalau pelayanan kita di tempat sebelumnya itu jam 8, setengah 8 baru mulai ministry. Di tempat itu di kota Kudus itu jam 5 semua sudah tutup. Sedih nggak saudara? Saya sama istri berkata, aduh, kok kayak begini ya. Saya sepakat sama dia. Gak usah lama-lama di sini, karena saya harus ada di situ 2 kali masa studi. Masa studi saya 3 tahun, jadi saya di kota Kudus harus berapa? 6 tahun. Saudara bayangin 6 tahun jam 5 sore sudah tutup saudara. Kira-kira anak saya bisa banyak kan saudara ya. Tak kuat. Tapi kita sepakat, kita berdoa. Hanya dalam waktu 8 bulan semua diganti. Akhirnya sampai saat ini di tempat ini saudara, saya kalau sekarang ini kalau ditanya setiap hari driving berapa banyak, kira-kira 200 sampai 250 km per day. Ada yang kayak saya? Ya teman-teman driver semua ya, itu rata-rata 200-250 per day. Nggak capek itu saudara. Ya. Terus kemudian pelayanan, kita itu komsel mulainya jam 7:30. Oke. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, karena saya milih jalannya Tuhan. Gak gampang sih. Pertama kali masuk di sini, beberapa pendeta bisik-bisik dan saya dengar, kita tunggu aja, sebentar juga tutup gerejanya dan pulang ke Indonesia. Sesama pendeta loh saudara, nyakitin hati saya waktu itu. Orang datang sama-sama mau melayani Tuhan, kalau dikata biarin aja Bapak Petrus itu. Ntar juga tutup. Gitu. Untung ada Pak Iwan yang nggak mau tutup saudara ya. Karena kita tahu, ya saudara itu bisa dengar dari kesaksiannya Pak Iwan Gubernur bagaimana apakah Tuhan itu memerintahkan dia di sini. Saya selalu ingat kalau mereka bersaksi soal itu, ya lihat Tuhan itu hidup dan menolong luar biasa. Bapak Ibu yang lain, para pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang sedang berjuang untuk izin tinggal, ya kalau memang kita tahu tempat ini adalah perintah Tuhan, saudara santai aja, waktunya pasti akan datang dan kita akan merayakan kemenangan kita. Amin. Saya selesai dengan apa yang ada dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya kalau kita agree dari wajahnya, menemukan janjinya dan perintahnya, kita sepakat apa yang Tuhan janjikan, Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita setuju dengan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita, maka hal yang mustahil pun akan menjadi tidak mustahil buat kita sekalian. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin berdoa buat saudara. Hari ini saya rindu sekali ada pemulihan dalam kehidupan kita. Mungkin tubuh jiwa roh kita sedang dalam keadaan yang terganggu hari-hari ini. Percayalah, kita sepakat tentang janjinya dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi saudara dan saya juga tidak ada yang mustahil. Pilih jalannya Tuhan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bisa
di antara saudara yang rindu untuk didoakan, cukup engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Apapun kau berbicara kepada Tuhan. Kalau sudah ada di antara saudara yang lama sekali tidak pernah berdoa di dalam roh, dalam bahasa roh, saudara dengan lembut saudara berbicara di dalam bahasa roh. Karena berdoa di dalam bahasa roh itu akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Sementara kau mengangkat tanganmu dengan persoalanmu masing-masing, tak usah perhatikan orang lain. Kalau kita sepakat hari ini dengan Tuhan, sepakat dengan janjinya, dan saudara agree dengan perintahnya, maka tidak akan lama itu akan terjadi apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, saatnya kau menjamah hidup mereka dalam nama Tuhan. Yang berkumpul soal pekerjaan, yang berkumpul soal teman hidup, yang berkumpul soal keluarga, yang berkumpul soal segala sesuatu yang hari ini dia bawa di hadapan Tuhan. Kami tahu kalau kami sepakat dengan manusia, kita berkata apapun yang diminta akan berhasil. Apalagi ketika kami saat ini bersepakat dengan Engkau ya Tuhan, sepakat dengan janjimu, sepakat dengan perintah. Hamba-Mu berdoa sekali lagi, pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Yang ada di sini, yang ada di luar sana, yang sedang mengikuti akan Facebook yang ada, Tuhan juga kau memberkati. Berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin kau di kamar sendirian saat ini, mungkin kau di rumah sendirian saat ini, tidak ada orang yang lain tahu. Kau angkat tanganmu tinggi-tinggi dan kau berkata, Tuhan tolonglah aku saat ini. Dan di dalam nama Yesus, apa yang menjadi doamu akan dikabulkan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu yang sederhana mengajar setiap kami untuk memiliki kesatuan di dalam kesepakatan yang ada. Kami percaya apa yang kami kerjakan akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara, katakan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini, kami lebih lagi mencari Tuhan dalam fellowship kami pribadi, renungan, supaya kami juga mengerti janji-janji-Mu lebih lagi, dan kami mengerti jalan-jalan-Mu lebih lagi. Dan Roh Kudus Kau memberikan kepada kami ketekunan dan ketaatan, karena kami tahu mengiring Tuhan itu luar biasa dahsyatnya. Kami sering mendengar dari orang lain. Kalau ada yang tidak pernah mengalami, biar belajar mulai dari kesepakatan yang ada, janji-Mu dan perintah-Mu yang akan membuat hidup kami berbeda. Dalam nama Yesus, Abang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata, jangan dulu, bilang satu dengan yang lain, semangat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa duduk dan kita sebentar akan selesai dengan ibadah yang ada hari ini. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini. Beberapa di antara kita ada yang tidak bisa hadir karena mungkin sakit atau bekerja. Bapak Ibu terus berdoa ya. Itu hari-harinya sudah semakin singkat, supaya kita semakin disempurnakan Tuhan, bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kemarin kita pergi ke Wollongong, kita rasakan Tuhan itu bagus sekali, baik sekali dalam tim di Wollongong. Dan kalau Tuhan izinkan, kita akan adakan kebaktian pembangunan rohani nanti akhir bulan Juli di sana. Ya, kita sedang berembuk bagaimana caranya. Kebetulan Pastor Victor Faraktimela akan hadir tengah-tengah kita pada akhir bulan Juli. Jadi kita jadikan momen ini menjadi satu kesempatan yang mungkin baik ya. Sudah cukup banyak orang-orang Indonesia di Wollongong, tapi masih belum ada gereja di sana. Ya, jadi kita akan balik lagi ke sana. Kemarin kita ketemu dengan Pastor Roger yang ada di sana, yang kita pakai tempatnya. Dia berkata, Pastor, kenapa tidak hari Minggu kebaktian di sini? Kami kebaktian cuma sampai jam 12 sampai jam 1. Pastor bisa pakai yang sore. Saya berkata, sesungguhnya hati kami rindu, tetapi sesungguhnya tempat ini jauh. Maksudnya jauh dari teman-teman yang ada di Wollongong, karena harus masih 10 menit, 15 menit driving. Artinya kalau pakai yang umum itu susah. Doakan ya, kalau sampai kita dalam 2 bulan ini tidak ketemu tempat yang di sini, City of Wollongong, kami balik lagi ke sini. No worry Pastor, tapi tempat ini kosong, nggak usah bawa apa-apa, alat musik langsung. Saudara doakan ya Pastor Doni, Pastor Yeni, ya.
mereka bisa berdoa lebih lagi, gitu. Ditambah puasanya, gitu ya. Wah, gitu ya. Jadi 2 bulan lagi kita akan, kalau Tuhan izinkan, ya kita akan adakan kebaktian rohani di sana untuk boleh sama-sama memulai lagi ibadah offset. Online-nya ciamik saudara. Online-nya, wah hari ini apa namanya? Mulai dari tanggal berapa itu? Yang melihat naik terus, gitu ya. Sudah habis 1 juta ya Pak ya? Saya kan bilang hampir. Pengikutnya dia banyak saudara. Ya khotbah hampir 2 juta ya Bu ya. Hampir. Saya doakan. Tapi mereka tekun sudah 2 tahun pandemi ini, mereka setiap 2 minggu sekali, 2 minggu lagi akan ibadah. Saudara pernah melihat acara mereka enggak? Nggak pernah lihat ibadahnya, walau enggak. Saudara ini, kalau ditanya kok kayak gitu. Itu kadang curiga loh saudara. Saudara itu meningkat atau menurun? Saudara lihat dong ibadah Pak Doni kok bikin bagus-bagus gitu ya. Saya percaya jadi berkat ya. Kita lagi kita akan online lagi ya. Omset lagi. Kita juga bersyukur teman-teman yang di Tasmania itu, luar biasa. Setelah ibadah pertama, acara-acara mereka meledak saudara. Badminton dari satu lapangan sekarang nyewanya 3 lapangan. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya kehadiran gereja itu harus menjadi sesuatu yang menjawab kebutuhan mereka. Right. Kemudian yang kedua, selamat datang buat Daniel. Baru pertama kali ya Daniel ya. Kasih dong sambutan yang paling baik. Belum punya gereja lokal, welcome. Ya, ini banyak anak-anak muda yang bisa berkomunitas satu dengan yang lain. Saya harap Bapak Ibu Saudara bikin dia nyaman di tempat ini, ya toh? Jadi kita bisa sama-sama dari minggu ke minggu yang ada. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Ada ya? Oke, minggu depan sekali lagi. Kita akan kedatangan tamu bawa jiwa-jiwa, saya percaya akan memberkati kita sekalian. Ada lagi? Di luar ada makanan banyak, gitu. Jadi vegetable itu kemarin itu yang di Wolong itu orang melimpah anunya. Orang untuk food bank itu terlalu banyak sampai sisa. Saudara, sisanya dan cukup banyak. Ada wortel, kalau saudara sejenis kelinci, silakan ambil sebanyak-banyaknya bawa pulang. Jangan saudara dong ambil 3 biji, banyak yang banyak. Lu kok banyak? Gak apa-apa. Kalau saya nggak habis tetangga kasih. Saudara kasih tetangga gratis. Kita kasih. Pokoknya kalau bisa habis. Ada roti. Kalau saudara nggak suka roti, mungkin tetangga saudara suka roti, kasih. Lumayan kan buat sarana untuk berbicara kepada mereka. Hi, how are you? This is bread. Ya, oke. Apa lagi? Ada lemon. Kalau saudara minum lemon supaya imunnya tinggi. Ambil ya. Saya berharap semua saudara pulang membawa sesuatu. Oke? Lagi? Ada ya? Tuhan. Selesai kita akan bawa persembahan kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur jiwa-jiwa baru yang Kau kirim. Kami bersyukur juga untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu membawa persembahan di hadapan Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan di tempat ini terus boleh berjalan dengan baik. Dan Kau juga memberkati umat-Mu. Tidak ada yang miskin di tengah-tengah kami. Karena kami tahu punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberkati hidupan kami. Kami bawa persembahan kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan bawa persembahan kita saat ini.
1 bulan, kemudian akan balik lagi. Kita doakan ya nanti ya. Mereka merasa sungguh-sungguh bersyukur ada Bapak Ibu Saudara. Ya dulu pertama kali kalau kesini nggak ada teman, rasanya pengen pulang aja. Pulang. Sekarang kalau mau pulang rasanya berat gitu. Ada yang ganti berapa ton gitu aja ada. Kita doakan supaya urusan semua keluarga selesai, balik lagi ke sini, melayani lagi bersama-sama. Luar biasa ya. Dan kita juga bersyukur tanggal 25 Juni Aleng itu nama Chinese-nya, nama Inggrisnya Santoso dan Yanti akan peneguhan pernikahan. Pada waktu mereka menikah dulu masih Buddhis, dan setelah mereka jadi anak Tuhan, setelah dibaptis, dia merasa Pak, I need blessing from you. Ya, kita sudah counsel, kita sudah bicara banyak tentang pernikahan Kristen, dan dia tentukan tanggal 25 Juli nanti mereka akan kita tentukan pernikahan. Ada yang keberatan? Anaknya sudah tua, saudara berarti. Anaknya nanti datang, minggu ini juga datang anaknya. Minggu ini atau minggu depan? Jadi tolong ya saudara nanti yang didoakan. Nah, kita bikin simpel aja. Kita bikin di gereja ini sebelum firman Tuhan, kita kasih mereka doa dan lain sebagainya ya. Tapi kalau bisa jangan pakai jaket itu. Pakaian yang kayak orang menikah gitu. Nggak bisa beli Pak, pinjam, ada yang mau pinjam ya. Cuma atau apa? Atau nyewa gitu ya. Dia betul-betul kayak dia menikah gitu ya kan. Tapi itu adalah peneguhan. Anaknya 2 cantik dan juga supaya mereka juga melihat bahwa kehidupan Kristen itu kehidupan yang ada dalam berkat Tuhan. Selesai ya. Kalau ada yang lain Pak, saya juga Pak, saya belum pernah diberkati, datang saja sama saya. Ya nanti kita akan berkati sama-sama. Atau sudah berkata Pak, saya minta diberkati lagi lah. Wong sekarang kayak gini apa adanya gitu ya. Ya saudara, nanti kita teguhkan lagi. Boleh nggak Pak Iwan? Boleh. Makanya saya tergantung Pak Iwan ya. Haleluya ya. Jadi jadikan tanggal 25 nanti adalah waktu family kita sama-sama dan kita akan diberkati itu. Mari kita selesai. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak, tumpahkan tanganmu atas kehidupan kami. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat yang besar ya Bapak. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.